Oke, 7 menit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Beni Dwi Komara, Sarjana Sains Magister Manajemen. Kali ini kita ada di podcast tentang penelitian dan bisnis bersama tamu spesial kita, Bapak Heri Bagus Setiawan, Sarjana Pendidikan, Master Pendidikan. Beliau juga seorang dai, seorang Gus di Pondok Pesantren Mukmin Mandiri. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum Gus Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Beni. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah selalu sehat. Alhamdulillah. Di sela-sela kesibukan beliau ini berkenan hadir untuk podcast bersama kita dan sharing ilmu yang beliau miliki. Menarik Gus Heri. Terakhir saya mengikuti seminar Gus Heri bersama Universitas Terbuka bercerita tentang santripreneur. Itu sesuatu hal yang baru buat saya. Mungkin bisa cerita Gus Heri. Yang saya tahu seorang santri itu ya belajar kitab kuning dan belajar ilmu agama. Tapi di sini diajari juga ilmu menjadi seorang entrepreneur. Padahal entrepreneur itu atau berdagang, berbisnis itu kiblatnya dunia. Apa enggak kebalik-balik ini orang belajar agama diajari masalah dunia. Ya. Monggo Gus Heri. Ya menariknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena di podcastnya Pak Beni ini podcast yang masih news. Saya sangat bersyukur bisa melihat podcastnya yang sangat bagus, ruangannya mewah, dan kalau kita lihat ini sangat pas untuk menjadi tempat diskusi. Wah, luar biasa. Ya. Jadi ini kan syuting kan ya? Iya. Nanti bisa Rekam. masih bisa di-cut kan nanti ya? Ya. Bisa diedit ya? Iya. Jadi begini Pak Beni. Saya memang pada 2 minggu yang lalu itu diundang oleh Universitas Terbuka Surabaya itu untuk membahas masalah sektor pertanian, agribisnis, dan sosial ekonomi. Nah, pada kesempatan itu saya memang tidak bicara tentang soal teori karena ada Ibu Dr. siapa namanya Pak? Dr. Martini dari Universitas Madiun. Nah, waktu itu saya bicara tentang sebuah fenomena dan semuanya saya hanya bercerita saja karena memang dunia agribisnis dan sektor pertanian ini adalah salah satu bagian dari apa yang kami lakukan di pondok pesantren. Jadi sangat menarik memang kalau bicara soal pondok pesantren, lalu bicara soal santri, pertanian, dan juga bicara soal pendidikan entrepreneur. Jadi pesantren itu Pak Beni hari ini sudah mengalami yang namanya perubahan orientasi. Ada pesantren yang mengajarkan pendidikan ilmu agama Islam. Ada juga pesantren yang selain mengajarkan pendidikan agama Islam juga diajarkan ilmu keterampilan. Inilah yang kemudian disebut sebagai pesantren berbasis entrepreneur. Jadi kreativitas keterampilan yang diajarkan di pesantren itu didorong agar memiliki nilai ekonomi yang tinggi, lalu bisa menjadi sebuah unit usaha yang bisa dikembangkan di pesantren, lalu pesantren bisa mandiri dan santrinya bisa punya keterampilan secara automatically menjadi seorang santripreneur.
Nah, pada seminar itu saya menceritakan dan saya menyampaikan bahwa ada 3 hal yang bisa dilakukan pesantren untuk saat ini. Pertama, selain memang menjadi ciri khas pesantren adalah mengajarkan tentang pendidikan Islam, mengajarkan kitab-kitab klasik, mengajarkan santri begitu memahami tentang ilmu agama, pesantren hari ini sudah bisa mengembangkan yang namanya sektor usaha. Karena itulah kemudian sebuah potensi usaha di pesantren ini ditangkap oleh Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa dengan programnya yang namanya OPOP. OPOP itu adalah One Pesantren One Product. Nah, sebetulnya gagasan One Pesantren One Product ini sudah lama sekali. Bahkan sebelum ada program itu, kami di Pesantren Mukmin Mandiri sudah memulai yang namanya gerakan One Pesantren One Product. Apa makna dari One Pesantren dan One Product? One Pesantren One Product itu adalah bahwa pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu agama tafaqquh fiddin, tetapi juga tafaqquh fit tijarah. Artinya pesantren mengembangkan sektor perdagangan. Nah, dengan mengembangkan sektor perdagangan, sektor usaha atau entrepreneurship tadi itu, maka automatically seorang santri akan terjun secara langsung bagaimana menjalankan sebuah aktivitas usaha di pesantren. Sehingga ini akan mempercepat pendidikan entrepreneurship di dalam pondok pesantren. Nah, tentu pada saat Ibu Gubernur Khofifah pada waktu beberapa tahun yang lalu itu mengatakan bahwa dengan One Pesantren One Product akan mengentas kemiskinan, akan mengentas kemiskinan dan akan menumbuhkan ekonomi dari bawah, dari rakyat, dari masyarakat sekitar pesantren, baik itu dari masyarakat warga sekitar pesantren maupun alumni pesantren. Itu luar biasa. Nah, karena itulah pada seminar yang saya sampaikan di Universitas Terbuka Surabaya, saya menyampaikan bahwa pesantren itu punya potensi untuk mengembangkan entrepreneurship dan juga mengembangkan sektor pertanian. Pertama, pesantren itu identik keberadaannya adalah di pedesaan. Sehingga aktivitas masyarakat desa itu telah banyak dilakukan yang namanya sektor pertanian. Dan kalau sektor pertanian itu digarap secara maksimal, ada keterlibatan santri, pesantren dan kiai, maka akan mempercepat pertumbuhan ekonomi keumatan yang berorientasi pada ekonomi syariah. Nah, itu poin yang saya sampaikan pada saat menyampaikan materi pada Universitas Terbuka Surabaya pada 2 minggu yang lalu. Luar biasa sekali. Ini perlu diulik ini kalau begitu. Jadi ada santri belajar ilmu agama dan santri diajari berbisnis. Saya masuk ke sektor berbisnisnya ini Pak Heri. Gus Heri aja ini lebih baik. Gus Heri, sektor bisnis kita ngajari di tempat kuliah itu juga tidak mudah berbisnis. Kita kadang terjebak hanya mengajarkan secara teoretikal saja dengan praktek yang masih kurang. Nah, ini di Pondok Pesantren Mukmin Mandiri tidak hanya ilmu agama tapi juga ilmu bisnis. Dua-duanya diharapkan bisa berhasil. Sekarang gimana caranya menerapkan pendidikan entrepreneur ini supaya mereka juga bisa belajar agama, mereka juga bisa belajar berbisnis, tapi tidak hanya teori tapi juga prakteknya. Monggo Gus. Jadi gini Pak Beni ya. Memang yang namanya pembelajaran wirausaha kalau di kalangan kampus mungkin sebatas teori. Betul. Ya, walaupun kalaupun misalnya ada, mungkin hanya sedikit sekali. Secara personal mahasiswa yang bisa berwirausaha. Nah, kalau pesantren apakah juga memungkinkan untuk bisa mengajarkan tentang entrepreneurship? Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa sebetulnya seorang santri itu modal bisa hidup sebetulnya. Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa seorang santri itu seorang yang selalu siap
Konteks mandiri tadi ya. Konteks kemandiriannya. Bagaimana dia tidak mandiri? Santri itu dilepas oleh orang tua, dipondokkan, lalu di pesantren dia belajar ngawula kepada kiai, kepada para ustadz yang ada di pesantren. Tentu kemandirian itu otomatis akan terbangun. Bagaimana dia harus bisa kemandirian itu akan terbangun. Nah, kemudian bicara soal santri entrepreneur. Ya, kemudian bicara soal santri entrepreneur. Santri ini punya potensi yang sangat besar, Pak, untuk bisa menjadi seorang entrepreneur. Pertama, mereka selalu dalam proses pembelajaran ilmu agama, mereka diajarkan bagaimana bisa menjadi orang yang hidupnya itu adalah bermanfaat. Jadi ada khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu dia dapatkan pada saat dia belajar di pondok. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah bahwa santri di dalam pesantren diajarkan bagaimana tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ini luar biasa ini. Maka inilah kemudian di dalam Al-Quran itu selalu seringkali kita dengar itu adalah aqimus shalah wa atuz zakah. Artinya dia diajak mandiri, berusaha menghasilkan, tidak hanya memberikan ilmu agama tapi juga memberi dalam sisi dunianya. Mungkin bisa. Jadi konsepsi aqimus shalah wa atuz zakah, seorang umat Islam itu diwajibkan sholat lalu membayar zakat. Subhanallah. Konsepsi ini telah terinternalisasi di dalam pribadi seorang santri, sehingga santri begitu lulus, maka yang ada di dalam pikiran itu adalah bagaimana saya ini bisa kokoh menjalankan keseharian sebagai seorang Islam, sholat dan membayar zakat. Maka dia harus bekerja keras, dia kemudian harus mendapatkan materi adalah dengan berwirausaha. Sehingga itulah yang akan menjadi salah satu dasar. Ini baru salah satu dasar. Nah, di dalam pesantren juga diajarkan, bahkan kita semua sudah tahu betapa hebatnya Nabi Muhammad SAW itu menampilkan diri bukan hanya sebagai seorang nabi, tapi menjadi seorang pengusaha. Lah, kalau mau meneladani spirit kepribadian Nabi, salah satunya adalah menjadi seorang yang berdagang. Subhanallah. Sehingga itulah yang akan menjadikan seorang santri itu punya spirit yang kuat untuk bisa menjadi seorang entrepreneur. Nah, kita akan bahas nanti soal bagaimana pembelajaran di pesantren. Sebenarnya ini yang mau saya tanyakan, tapi saya tidak yakin Gus Heri punya banyak waktu ini. Gus Heri, saya minta nanti ke depan kita agendakan lagi untuk podcast dengan topik-topik yang lebih bagus lagi, yang lebih menarik lagi. Tadi belum sempat dibahas. Hasil akhirnya kan menjadi seorang pendakwah, juga memiliki kemampuan kemandirian finansial juga. Itu hasil akhirnya. Tapi melatihnya bagaimana nih di saat menjadi seorang santri? Kan itu gak gampang. Kalau sudah jadi boleh lah. Tapi dari raw material yang belajar agama saja, sekarang belajar agama plus belajar berbisnis. Tidak hanya teori, tapi prakteknya juga. Mohon izin nanti waktunya Gus Heri. Baik teman-teman pemirsa podcast Benny Komara, hari ini spesial Gus Heri sudah selesai. Kita akan lakukan lagi podcast di masa yang akan datang dengan topik-topik yang lebih menarik. Terima kasih Gus Heri, sehat untuk jenengan, mudah-mudahan berkah ilmu jenengan dan juga untuk pondok pesantren jenengan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.